Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back again in our podcast. Bersama saya Raudatul Jana dan juga hari ini ada tamu spesial banget dari Pare Kediri Jawa Timur, yaitu ownernya langsung yang datang loh. Wah, luar biasa sekali Al-Ghazali dong. Kita tepuk tangan dulu. Ini satu hal yang sangat langka sekali sebenarnya ini. Karena kapan lagi kan ownernya langsung datang ke SMP Islam Terpadu Al-Ghazali, yaitu ada Miss Ana. Hai. Selamat datang Miss Ana di sekolah kami. Gimana perasaannya? Terharu karena biasanya kita ketemu dengan secara online dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertemu secara offline. Oke. Memang ngaruh banget sih ya. Karena apa, perjalanan dari Kediri, Surabaya, Palangkaraya itu long trip sekali nih, panjang banget nih. Bayangkan aja coba, banyak banget pertaruhannya yang ditaruhkan untuk datang ke sekolah kami. Oke, nah selain Miss Ana juga di sini ada Auren yang datang sekaligus salah satu siswa dari SMP Islam Terpadu Al-Ghazali. Halo Auren. Halo. Kelas berapa nih Auren sekarang? Kelas 7. Oh ya, Auren kelas 7 ternyata. Oke, langsung saja kita topiknya. Hari ini topiknya adalah membahas tentang program English Course yang ada di SMP Islam Terpadu Al-Ghazali Modern School Palangkaraya. Apa sih program itu sebenarnya dan juga manfaatnya apa sih? Kemudian tujuannya apa sih dari program itu sendiri? Kita langsung tanya nih ke owner yang langsung dari Inspire. Kebetulan lupa deh tadi bilang karena terlalu excited nih ya. Jadi sebenarnya SMP Islam Terpadu Al-Ghazali ini bekerja sama langsung dengan Inspire Kampung Inggris Pare untuk menunjang program bahasa Inggris di dalam sekolah kami, yaitu di mana anak-anak tidak lagi mencari tambahan pembelajaran di luar, melainkan belajarnya langsung sepaket nih di sekolah kami. That's why kami memilih bekerja sama dengan Kampung Inggris Premium Inspire bersama Miss Ana. Bagaimana Miss program kita? Tujuannya apa sih sebenarnya yang ditawarkan ke sekolah kami gitu sehingga anak-anak itu bisa pandai dalam berbahasa Inggris? Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Ustazah Jana, tentu kita ketahui bahwa bahasa Inggris ini menjadi salah satu persyaratan di mana tidak hanya di dalam negeri saja, jika mereka nanti mau bekerja ke BUMN ataupun perusahaan negara, otomatis mereka harus bisa speaking English ya. Dan yang selanjutnya selain bahasa keren yang sekarang lagi dinaungi banyak pendidikan, formal maupun non formal, maka saya menawarkan program sepaket untuk SMP Islam Terpadu Al-Ghazali, meliputi dari 4 tahap, yaitu speaking, ada writing, ada reading, dan ada listening. Di mana nanti mereka sudah menyiapkan skill bahasa Inggris sedini mungkin. Karena skill itu kan mahal, kita juga nggak bisa instan. Misal kita nggak suka bahasa Inggris di usia SMP dan kemudian SMA-nya butuh banget, kita juga nggak mungkin belajar secara instan di situ. Nah ini adalah kesempatan yang good banget buat SMP Islam Terpadu Al-Ghazali sudah mengenalkan intensive English course di the first grade, yaitu kelas berapa ya? Kelas 7. Kelas 7. Iya, jadi harapan saya ke depan adalah mereka ini sudah mengampu bahasa ibu internasional ini dengan bahasa keseharian. Oke, mantap sekali ya. Jadi mengampu pendidikan di SMP Islam Terpadu Al-Ghazali tidak hanya belajar bahasa Inggris yang bersifatnya secara umum, tetapi juga belajar bahasa Inggris ibu yang mana bisa digunakan dalam bidang sehari-hari walaupun secara akademisi. Dan juga tadi Miss katakan bahwasannya paketnya adalah 4 ya Miss, include 4, itu listening, speaking, writing, dan juga reading. Benar. Luar biasa sekali. Biasanya itu kalau speaking aja. Betul aja, writing aja, betul sekali. Bahkan speaking pun masih di breakdown lagi Ustazah, ada pronunciation, terus kemudian ada grammar for speaking. Nah, itu kita rangkum jadi satu, kita dilayangkan ke SMP Islam Al-Ghazali supaya mereka benar-benar mendapatkan manfaatnya selama belajar bahasa Inggris bersama. Oke, betul sekali nih. Nah kebetulan di samping saya kan ada Auren nih Miss. Kita tanya deh, gimana Auren kemarin perasaannya ketika belajar English course nih? Kan Miss Ana katanya udah deliver ke kita semua, ada speaking, ada writing, ada listening, dan juga gimana perasaan Auren
mengenai pelajaran tersebut? Apakah semuanya mengerti? Apakah seneng banget? Apakah susah banget? Gimana nih? Coba tell to us. Senang soalnya bahasa Inggris itu pelajaran kesukaan. Thank you Auren. Sejak kapan nih suka bahasa Inggris kalau Miss boleh tahu? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Oke. Jadi waktu belajar di sini dan tahu SMP Sontar pada Al-Ghazali bekerjasama dengan SKY seneng banget ya. Seneng banget. Terus apa sih yang disenangi dari 4 tadi? Listening, speaking, reading, sama writing? Reading, soal saya agak susah untuk ngebaca itu. Oh, nggak bacanya, spellingnya Oh, ya, mungkin. spelling, pronunciation-nya. Pronunciation-nya. Tapi suka reading ya? Ya. Suka reading, good Berarti banget. challenge banget. betul Perlu dikembangkan itu, nggak boleh berhenti sampai sini ya. Betul. Nggak boleh merasa puas. Harus terus upgrade and update. Oke. Ya, Miss, untuk harapan ke depannya nih, Miss, dari kegiatan ini, kegiatan English Course yang kami adakan dan juga Inspire juga dari pihak Inspire juga ikut andil di dalamnya. Bagaimana menurut pendapatnya? Kalau Sekolah dari kami saya sendiri. pribadi melihat antusias para peserta SMP Islam Terpadu Al-Ghazali ke dalam intensive English course yang kita deliver, saya besar harapan sekali mereka bisa tidak hanya di Indonesia, jadi mereka bisa melanjutkan jenjang pendidikan di luar negeri, yang mana sudah mempunyai bibit dari sekarang gitu. Jadi besar banget harapan kami untuk menumbuhkan intelektualitas siswa terhadap bahasa Inggris dan dipraktekkan ke dalam kancah internasional. Betul sekali. Karena kan kita tahu ya, bahasa Inggris itu bukan hanya bahasa yang kayak dulu yang Oke. bahasanya tuh Benar. bahasa kedua ketiga yang tidak harus kita kuasai. Iya benar. Tapi sekarang adalah bahasa yang memang wajib kita kuasai. Benar. Karena kalau pengen kerja di tempat yang bagus nih, automatically kita harus bisa bahasa Inggris ya, Miss ya. Alright, Nah, totally jadi- right. Betul sekali. Nah, sebelumnya Miss, sebelum kita mengakhiri nih, kira-kira apakah dari pihak Inspire sendiri menyediakan IELTS, TOEFL dan lain sebagainya, dan apakah itu bisa disupport ke sekolah kami gitu Miss? Untuk siswa yang kemarin kita belajar bareng online English intensive English course by Zoom selama 3 bulan ini, kami mengambil sampel ada lebih dari 25 siswa yang mereka sebenarnya nanti bisa menjadi ke tahap jenjang level bahasa Inggris yang lebih tinggi, yaitu TOEFL dan IELTS. Dimana jika mereka bisa mengambil TOEFL, itu otomatis sertifikat yang mereka dapat nanti itu juga di reward banget dari pemerintah kita Indonesia, dan mereka akan dipermudah untuk melanjutkan perjalanan mereka baik dalam bidang pekerjaan maupun pendidikan. Kalau IELTS ini memang dikhususkan kepada siswa yang benar-benar mentalnya dapat, karena dia mengampu 4 yang sudah kami awali di materi kita. Itu ada writing, ada speaking, ada listening, ada reading. Nah itu nanti ke depan juga kita maunya Al-Ghazali ini anak-anak di SMP sudah mengampu ke IELTS, karena memang kosakatanya udah luar biasa banget gitu. Aduh, amin. Semoga ya sekolah kita nih. Saya seneng banget loh kalau misalkan salah satu sekolah ada yang namanya tes TOEFL sama tes IELTS. Karena belum ada nih sekolah di Palangkaraya yang mengadakan tes TOEFL dan tes IELTS. Nah ini salah satu sekolah, satu-satunya sekolah yang mengadakan tes TOEFL dan tes IELTS. Luar biasa sekali. Berarti kalau memang misalkan ini sekolah kita nih, sekolah kami sudah memang mumpuni dan mampu dan jadi salah satu nominasi untuk melanjutkan ke sana, berarti dari pihak Inspire Akan membantu 80% saja. Oke, Baik good. secara lahir maupun batin. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Good applause dulu buat Inspire nih. Oke. Nah, Miss, untuk beasiswa sendiri, Miss, sebelum kita akhiri nih ya. Iya. Dari tadi belum kita akhiri terus. Serius banget nih. Iya. Tentang beasiswa nih, Miss, gimana Miss yang ditawarkan? Beasiswa untuk jenjang internasional. Betul. Oke. Kalau beasiswa untuk jenjang internasional, kami sementara adanya di S2 maupun S3. Jadi ini berkesempatan sekali buat para teachers di SMP Islam Terpadu Al-Ghazali untuk berkesempatan ke sana.
Kalau untuk usia SMP sama SMA kita masih adanya pertukaran pelajar Ustazah. Oke. Ya karena track recordnya kan harus dimulai. Gitu, Betul. anak-anak ini. Kalau untuk S2 karena para teachersnya sudah memegang S1, maka ini mudah sekali untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi di luar negeri. Kalau untuk SMP SMA saya kira harus ada track recordnya dulu. Oke. Track recordnya berarti sekolah kami sudah mumpuni ya ini tahun track Ini record. tinggal siapa nih yang mau? Ayo. Oke, excited Oke. banget sih sebenarnya Oke. gurunya mau juga loh sebenarnya. Pengen banget berangkat Iya. juga nih sambil membawa Auren. Gimana Auren, excited nggak? Excited. Kira-kira negara apa nih yang Auren pengen? Mau yang mana? Mau yang mana? Oh, Singapura. Oh, yang dekat sini ya. Oh, boleh. Singapura. Ada nggak Miss nih kira-kira kalau Singapura? Kalau Singapura ada. Jadi nanti kalau Singapura ini persyaratannya agak di atas rata-rata dan biayanya juga agak mahal. Kalau di Asia selain Singapura itu masih komputernya nggak terlalu banyak dan biayanya nggak terlalu mahal. Jadi nanti mau kemana aja sebenarnya bisa asalkan semua support. Oke. Ternyata mau kemana iya, aja dan bisa. saya pas pertama kali kesini melihat akreditasinya SMP Islam Terpadu sudah A, ini sangat berpengaruh sekali terhadap pembelajaran TOEFL sama IELTS Ustazah. Oke. Jadi ke depan ini sangat dibutuhkan. Ya saya berharap sih seperti itu ya Miss. Iya. Sifatnya kami Iya. akan membuat satu program di mana isinya itu adalah IELTS dan juga TOEFL supaya nanti kami bisa. Saya pribadi pengennya seperti ini, anak-anak itu keluar dari sini udah jago gitu. Benar. Udah jago, udah TOEFL-nya ada, Oke. bekal IELTS-nya ada. Jadi Oke. ntar kalau misalkan mau go abroad, jadi mereka tuh udah siap, sudah siap semuanya. Ya, udah Kita siap nggak perlu nunggu semuanya. 1 tahun 2 tahun gitu. Iya betul Iya, banget. karena data lapangan yang ada di kampung Inggris kemarin kebetulan Inspire Kampung Inggris Pare ini juga mempunyai siswa tunanetra totally blind. Beliau pengen banget ke Australia dengan beasiswa, tapi karena kegigihannya yang luar biasa walaupun buta, alhamdulillah sudah di Australia sekarang ini. Jadi belajar 3 bulan persis. Oh, Itu luar biasa dari pagi sampai tengah malam beliau belajar. Waduh, Nah, kalian nih yang sudah di deliver intensive English course-nya, ini benar-benar suatu kesempatan emas. Karena nggak perlu persiapannya nggak perlu semepet beliau. Iya betul. Saya merinding loh Miss. Oh. Ini nanti bisa di-search di Instagram ya. Kebetulan saya abadikan di Instagram beliaunya. Oke. Kalau yang lain banyak, tapi kami tidak ngupload ya karena ada beberapa persyaratan yang harus di-ban, memang nggak boleh di-upload. Jadi seperti negara Eropa itu Norway itu juga semuanya nggak boleh di-upload ini. Oh, identitasnya. Identitasnya gitu. Oke. Luar biasa Miss. Oke. Dengan keterbatasan Totally blind Ustazah. 3 bulan Iya. bisa go. Iya. Usianya 36 Ustazah. 36 loh. Iya. Wow, saya Beliau pendiri Yayasan Tunanetra se-Indonesia di Jawa Timur. Oh, wah. Iya, dan beliau tunanetranya tidak dari kecil, tapi dari 5 tahun silam. Jadi itu sangat terpukul sekali ya kalau kita jadi normal kemudian begitu gitu. Betul. Saya sendiri sempat heran gitu. Nah, saya baru tahunya beliau jujur itu saat podcast di Trans TV tuh. Belajar ke Pare itu bohong. Saya udah bisa ngetik nih gitu. Saya mau belajar pokoknya. Awalnya saya masih ragu gimana ya mendeliver tunanetra begini. Tapi batin saya kasihan kalau nggak saya bantu gitu. Betul. Akhirnya beliau berusaha keras dari nggak bisa ngetik ngafalin huruf satu persatu Ustazah. Jadi 1 jam belajar biasanya kepada siswa normal, saya kepada beliau 5-4 jam untuk hafalin tulisan tadi. Alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Dan itu rasa saya lelahnya sudah nggak ada gitu. Saya aduh terbayar semua gitu. Usahanya tidak ada melihat hasil ya guys. Geng. Memang kalau sebagai seorang guru itu change-nya adalah ketika kita bisa mendeliver apa yang Bener. siswa itu inginkan. Iya. Tuh ya, maksudnya. Kayak ada kalau misalnya itu bisa tuh kayak Masya Allah. Iya. Akhirnya lega luar rasanya biasa. itu. Iya. Iya betul banget. Dari situ visi dari kami itu kami ubah menjadi mengantarkan target siswa didik gitu. Menghantarkan target Iya. siswa. Jadi semua targetnya apa kita hantarkan. Betul. Berarti kalau Alhamdulillah target sudah. Iya. berarti kalau target kami ke luar negeri nih anak-anak kan kita bisa ke luar negeri. Bisa lah. dong. Bisa dong. Bisa banget. Yang ada di SMP Al Ghazali loh ya. Iya.
Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian yang ingin sekali misalkan pergi ke luar negeri, anaknya bisa berbahasa Inggris dengan lancar, rapi, terstruktur, di SMP Islam Terpadu Al-Ghazali tentunya. Bersama Miss Ana dong selaku owner dan inspire-nya langsung yang akan mengajarkan. Ini bukan kayak sekolah-sekolah lain ya. Kalau sekolah-sekolah lain itu kan tutornya gantian gitu. Tapi kalau di sini di sekolah kita itu memang Miss Ana langsung yang ngajarin gitu. Nanti bisa dicek ya di YouTube akun sosial medianya SMP ITA Al-Ghazali. Pokoknya Miss Ana langsung yang pegang dan handle. Jadi pure anak-anak itu digodok dari Miss Ana langsung gitu. Oke. Ada satu pertanyaan nih Miss yang belum sempat ditanyakan. First impression mengajar di SMP ITA Al-Ghazali pertama kali. Kemudian setelah dikasih materi, kemudian dampaknya apa tuh ke anak-anak? Pertama Miss ketemu, Pertama ya. setelah ketemu, nah ini tingkat bahasa mereka waktu itu. Ini periode pertama Ustazah? Iya, periode pertama. Oke. Periode pertama untungnya selamat saya ngasih placement test. Nah, placement test itu ada yang bener semua nih. Hah, bener semua? Kelas 8 bener semua? Oke, saya cek dengan introduction. Di situ ada yang aksennya British ya, ada 3-4 orang ya di situ. Terus saya follow up terus tuh kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Dan ternyata mereka memang suka bahasa Inggris while watching YouTube. Dan kemudian di situ kalau watching YouTube aja itu ijazahnya dari para teacher kan kurang ya, bahasanya kok gini ya. Iya. Saya kaget itu Ustazah. Lalu saya sampaikan pelan-pelan, kamu bagus bahasa Inggrisnya. Bahkan saya ngajarnya pun dapat siswa yang seperti di SMP Islam Al-Ghazali ini belum tentu saya dapat gitu kan ya, dari beberapa sekolah lain dan universitas. Kemudian saya follow up terus, saya upgrade bahasanya di situ karena memang aksen atau logat itu bisa menggetarkan sekitar kalau dia ngomong. Jadi di situ challenge banget buat saya, deg-degan of course yang pertama kali, tapi alhamdulillah seiring dengan upgradean dari kami itu berjalan lancar dan mereka sekarang tidak hanya pinter di dalam aksen tapi bisa mengubah kosakata yang lebih akademis lagi karena pelajar gitu. Karena kalau bahasa sehari oke ya, tapi kalau pelajar saya kira ini nanti kurang challenge gitu. Akhirnya di tahap pertama saya menyajikan beberapa kosakata yang dia sebenarnya nggak tahu, walaupun sering nonton YouTube or others, akhirnya bisa kolaborasi dengan bahasa yang kami deliver, kosakata yang kami deliver. Terus kemudian untuk levelnya, nah ini. Jadi pertama kali ngajar ada yang levelnya langsung advance, ada levelnya langsung intermediate, ada juga yang masih basic dan alhamdulillah semua teratasi dengan lancar dan 80% garansi kami lunas sudah. Amin, alhamdulillah. Tangan dulu dong lagi ya buat inspire luar biasa sekali. Di sini juga nggak lepas dari tanggung jawab semua tutor dari kami. Saya upgrade terus, saya minta follow up terus gimana tadi siswanya. Setiap siswa itu harus ada nilainya gitu karena memudahkan saya untuk mengerjakan tugas gitu. Dan untuk yang periode 2 alhamdulillah ini lancar Ustazah karena kita sudah mengetahui benih-benih di awal tadi. Karena kan ada kelas 8 7 sama 8 ya waktu itu. Betul. Sekarang udah naik kelas 8 dan kelas 7-nya baru. Iya, betul. Nah, di situ kita ada repetition. Kenapa repetition di situ? Karena guru saya pernah bilang repetition is the key of perfection. Repetition is a key for perfection. Luar biasa banget nih, bisa jadi di bio Instagram nih. Iya, bisa dong. Oke. Iya, dan rasa penasaran sudah terbayar. Kemarin alhamdulillah saya di-invite oleh SMP Islam Terpadu Al-Ghazali buat visit ke Palangkaraya. Meet and greet bersama siswa. Aduh, ini mau pingsan, saya malu. Nanti siapa yang gotong saya segede ini? Akhirnya saya kuat-kuatin, ya ampun, saya pengen meluk mereka semua sebenarnya Ustazah. Aduh, gemes luar biasa gitu. Karena kan biasanya aktifnya di sosmed aja. Nah, kemarin itu bener-bener kayak dunia nyata gitu. Betul banget ya. Karena kan selama pandemi kita hanya bisa bertemu secara online. Tapi karena baru sekarang dan juga SK-nya dari pemerintah juga baru diperbolehkan
PTMT. Nah, Oke. akhirnya kami datangkan langsung ownernya loh ya. Ownernya sekali lagi. Ownernya yang super sibuk ini yang punya banyak cabang mau meluangkan waktu untuk datang langsung ke SMP Islam Terpadu Al Ghazali untuk melihat perkembangan langsung secara fisikis dan juga secara moral ya. Kemampuan berbahasa Inggris dari anak didik kami tercinta. Sekali lagi Miss, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Thank you Sada for having me. Kami berharap kerjasama kita tetap berjalan. Amin, amin. Dan kami berharap juga sekolah kami juga tetap bisa maju bersama bahasa Inggris, dan bahasa Inggris menjadi role model dari sekolah kami. Dan kami juga tunggu Miss IELTS dan TOEFL-nya siap untuk sekolah kami tercinta. Oke, baik, sekian podcast hari ini teman-teman semuanya yang ada di rumah, semoga bermanfaat. Bagi yang nonton podcast ini yang kepo banget dengan SMP Terpadu Al Ghazali, bisa langsung search aja di Google, ada kok, atau langsung search Instagramnya SMP IT_MS atau Yayasan Al Ghazali-nya langsung. Okay, that's all for today. Thank you for coming, Miss Ana. Thank you for having me. Auren. Yeah. Goodbye. See you later. Bye, see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.